Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budiman dari Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video ini agak berbeda dengan video biasanya. Kalau saya biasanya membuat sebuah video tutorial untuk di-upload di channel saya. Nah, sekarang kita akan coba ngobrol santai. Kalau misalkan anak zaman sekarang bikinnya podcast ya. Oke, saya sedang bersama murid saya, namanya Rahmat aja. Kebetulan kita sudah pulang sekolah ya, kenapa pakai baju bebas gitu. Sekitar sekarang pukul 4 sore ya, 4 sore. Kita akan ngobrol santai. Kenapa saya mengajak Rahmat buat podcast di sini atau buat ngobrol santai dengan teman-teman semuanya? Karena kita akan gali siapa Rahmat ini dan bagaimana kehidupannya di sekolah ini gitu ya. Oke, yang pertama perkenalkan dulu Mat, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rahmat. Sekolah di SMK Ria Dua Janasi Jambe. Umur saya sekitar 19 tahun. Oke, sekitar 19 tahun ya. Ini Rahmat ini dulu sekolahnya SMP-nya di mana? SMP-nya di SMP Nurul Ihsan Banjaran. Ya, sekolahnya di SMP Ihsan Banjaran. Alhamdulillah, saya juga mengajar di sana juga ya. Nah, kenapa saya ajak Rahmat buat ngobrol santai kali ini? Jadi, saya pengen memberikan sebuah contoh yang benar-benar mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Jadi Rahmat ini dulu waktu kelas berapa ya mulai nginep tuh? Mulai nginep di sini tuh dari kelas berapa? Kelas 7 SMP. Iya, kelas 7. Ya, jadi Rahmat ini dulu kelas 7 SMP. Dia sudah kalau misalkan dibilang ngobong ya. Tapi kalau misalkan ngobong nggak juga sih. Jadi cerita awalnya gini. Jadi Rahmat itu awalnya dia sekolah di sini, dimulai kelas 7. Kemudian di semester 2 kalau nggak salah ya. Iya. Semester pertama dia memang pulang pergi ke rumahnya gitu. Nah, di semester 2 Rahmat itu mulai nginep di sekolah gitu. Dan kebetulan waktu itu juga saya masih nginep juga di sini kelas 7. Waktu kelas 7 semester 2 itu saya masih nginep juga di sini. Kenapa? Karena dulu rumah saya lumayan jauh, jadi saya memutuskan untuk tidur di sekolah gitu. Selain dekat ya menghemat juga gitu. Nah, apa yang menarik dari Rahmat ini, kita akan kupas ceritanya di cerita santai ini, atau bukan cerita ya, ngobrol santai ini. Kenapa Rahmat dulu memutuskan untuk tinggal di sekolah? Ya, alasannya karena mau tinggal di sekolah itu supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena jujur pas dulu pergaulan saya itu bebas, jadi terbawa kemana-mana. Oke, jadi Rahmat ini ya dulunya memang dicap, mohon maaf ya, dicap tanda kutip oleh teman-temannya dan juga mungkin di lingkungan sekitar gitu. Tapi setelah di sini ya alhamdulillah, nanti kita akan ceritanya dari mulai awal sampai dengan akhir gitu ya. Terus kemudian ketika memutuskan untuk tinggal di sini tuh, apakah hanya itu aja? Mungkin ada faktor yang lain. Lebih ke problem masalah keluarga. Oke, kita nggak ungkit masalah keluarganya ya. Tapi ketika awal-awal dulu nginep ke sini atau nginep di sini di sekolah ini, apa yang Rahmat rasakan? Ya, bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, bisa melakukan hal-hal positif lah. Oke, tentunya kalau misalnya kita antara nginep di rumah sendiri dengan nginep di luar rumah ya, contohnya di sekolah ini, pasti ada perbedaan kan ya. Ada perbedaan, ada masa transisinya atau adaptasinya. Nah, adaptasi atau penyesuaian dari Rahmat untuk nginep di sini tuh gimana? Sampai sekarang hampir berapa tahun? Sekitar 5 tahun, teman-teman. Jadi Rahmat ini sudah nginep di sekolahnya hampir 5 tahun. Bayangkan. 5 tahun bukan waktu yang sebentar ya, cukup lama. Itu akhirnya hampir dipastikan ya Rahmat itu mungkin hampir dari mulai awal masuk sampai sekarang itu nginepnya di sekolah gitu.
Nah, apa namanya? Apa yang Rahmat rasakan ketika perpindahan tadinya nginep kan di rumah ya. Iya. Terus di sekolah. Nah, apa yang Rahmat rasain tuh? Yang Rahmat rasain itu kan dulu kebetulan di sini tuh banyak teman, Mm-mm. bisa dekat sama teman, dan banyak juga kan dulu bapak salah satunya sama guru yang lainnya yang nginep di sini, sehingga ngerasa dekat sama guru, bisa gimana ya, bisa lebih, intinya bisa menjadi baik lagi. Oke. Intinya mungkin apa ya? Faktor kedewasaan juga ya. Faktor kedewasaan. Bahkan Rahmat itu kalau misalkan saya pribadi memang apa ya, pandangan saya terhadap Rahmat ini dari dulu memang ini anak bisa berubah gitu ya. Kenapa bisa berubahnya gitu? Karena kan tidak mungkin kalau misalkan si anak ini nakal dan lain sebagainya, tentunya ada fase-fasenya yang harus kita pikirin bagaimana strateginya supaya dia itu benar-benar berubah gitu. Artinya memang kalau misalnya untuk berubah 100% mungkin ya itu yang diharapkan, tapi kan kita tidak apa ya, tidak memporsir seperti itu. Ada yang lebih baik 1%, 2%, 3%, peningkatannya juga itu udah luar biasa. Pergaulan seperti apa sih yang dulu pernah Rahmat lakukan sehingga Rahmat itu bisa dicap oleh teman-temannya pergaulannya sangat tanda kutip gitu. Pergaulan seperti apa aja contohnya? Kok Mm-mm. eh, pergaulan yang bisa dibilang negatif yang lainnya juga. Oke. Nah, itu waktu di SD atau SMP? SD itu Udah masuk pergaulan masuk sana. pergaulan ke sana. Oke. Jadi teman-teman nih, bagi teman-teman, jadi kita tuh kenal dengan siapapun boleh ya. Tetapi pas kita kenal dengan siapa aja, kita harus bisa membatasi diri. Intinya kalau misalnya pergaulannya kita jangan diikutin gitu. Tapi kalau kita kenal dengan orang yang nggak jadi masalah, tapi pergaulannya jangan diikutin. Nah, kemudian ketika Rahmat nginep di sini, tentunya kan ada perbedaan ya, ada perbedaan hal-hal yang Rahmat rasakan gitu. Terutama ini kan nggak mudah ya bagi Rahmat yang tadinya dalam tanda kutip pergaulan dengan teman-teman, sedangkan pas di sini mungkin ada keterbatasan gitu, ada keterbatasan. Nah, bagaimana respon teman-teman Rahmat ketika Rahmat untuk memutuskan nginepnya di sekolah? Ya alhamdulillah baik. Semua teman-teman responnya baik-baik sih. Mm-mm. Ada nggak teman-teman yang masa lalu yang dengan Rahmat tanda kutip itu pernah ngobrol lagi nggak setelah Rahmat nginep di sini? Dulu pernah, malahan ada yang bilang kenapa harus gini, nggak balik lagi kayak dulu. Mm-mm. Tetapi setelah nginep di sini tuh punya pikiran untuk merubah semuanya, jadi ngehindarin apa yang diajak teman-teman yang berarah ke hal negatif. Oke. Ini true story ya teman-teman, ini true story. Waktu itu juga saya nginep di sini itu hampir, saya tuh apa namanya, dari saya mulai SMK saya tuh nginep di sini sampai saya berhenti nginep di sini tuh tahun 2021 karena menikah. Ya masa udah ada istri kita nginep di sini gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak nginep lagi di sekolah gitu. Nah, kemudian saya itu dulu pernah di salah satu kejadian. Ada rekan saya namanya Pak Soleh, mungkin kalau ada beliau mungkin lebih bisa bercerita lebih banyak. Saya pernah melihat Rahmat waktu sekolah, saya lupa itu SMP atau SMK. Rahmat itu jualan Milo ya. Ya. Jualan Milo. Kenapa sih kan kebanyakan anak ini tidak semuanya, tapi kebanyakan mayoritas. Untuk jualan itu gengsi dan sebagainya gitu. Gengsi dengan teman-temannya, lebih ke malu gitu. Nah, kenapa Rahmat bisa sepede itu, bisa jualan Milo? Atau bercerita dulu kenapa alasan Rahmat berjualan Milo? Ya karena satu itu untuk pengalaman. Mm-mm.
Yang kedua itu kebutuhan. Kalau misalkan kita ingin gimana kalau tidak ada usahanya kan nggak akan ketemu jalan keluarnya. Jadi saya putuskan untuk belajar jualan atau berdagang gitu. Oke. Ide yang muncul waktu itu ketika ingin menjual Milo ya dulu tuh, itu dari mana sih idenya? Banyak sih idenya. Zaman sekarang tuh bisa dari internet, banyak di internet juga untuk ide-ide berjualan. Oke. Kalau dulu Rahmat dikasih uang jajan sama orang tua berapa? Pas pertama masuk SMP, SMP itu sekitar 15.000. 15.000. Setelah nginep di sini? Setelah nginep di sini kebetulan pas nginep di sini tuh sama mamah yang kandung. Pas waktu dulu tuh mingguan sih dikasihnya. Berapa tuh seminggu? Seminggu itu kadang 100, kadang 50. Kadang 100, kadang 50. Nah, dari mana modal untuk buat Milo itu? Jualan Milo itu? Dari uang jajan itu. Dari uang jajan itu, dari uang mama ya. Kalau dikasih 100, itu habis 1 minggu atau enggak? Biasanya? Ya kalau misalkan lagi itu suka habis, kadang nyisa. Kadang nyisa. Dulu pas awal-awal jualan Milo itu modalnya berapa? Modalnya cuman sekitar 26.000. 26.000. Jadi ini nih teman-teman. Waktu itu kebetulan ini ada kejadian lucu sebenarnya. Kenapa saya bisa tahu Rahmat ini jualan Milo? Itu datangnya dari Pak Soleh ya. Oke, sebentar kita cas dulu. Itu datangnya dari Pak Soleh. Jadi ceritanya Pak Soleh itu pagi-pagi ini ada kejadian lucu nih. Jadi waktu itu kalau nggak salah Pak Soleh itu pagi-pagi pengen ngistrika baju. Ya, jadi pengen ngistrika baju. Ketika pas lihat istrikaannya itu, di istrikaannya kan ada ya, yang depannya itu yang panasnya itu ada semacam plastik ya, plastik atau coklat, saya nggak tahu, itu Pak Soleh yang lihat. Nah, ketika itu Pak Soleh bertanya kepada saya, "Man, ini kenapa kok di istrika ada seperti ini, lengket-lengket dan lain sebagainya?" Nah, ketika saya juga kebingungan kenapa istrikaan jadi seperti itu. Nah, dicarilah tahu. Nah, akhirnya ketemulah itu dipakai sama Rahmat ya. Dipakai sama Rahmat buat menggesek Milo. Nah, Milo itu jadi teman-teman, Milo itu Milo itu kita beli sasetan ya? Iya. Beli sasetan, terus si Milo itu diapain tuh? Disetrika supaya jadi permen gitu. Jadi supaya agak mengeras gitu ya. Jadi permen katanya. Nah, saya juga nggak ini ya, nggak sempat kepikiran ini anak ya. Yang saya tangkap itu gini. Ini anak ya. Kenapa bisa kepikiran membuat Milo dan Milonya itu benar-benar dikerasin gitu, pakai istrikaan. Saya juga nggak tahu idenya dari mana, karena saya waktu itu nggak mengulik secara detail. Setelah kesini saya bertanya, oh ternyata seperti itu. Nah, 26.000 itu satu paketnya itu berapa? 13.000. Kemudian kamu berarti beli 2 pak. Ya. Nah, dari hasil penjualan itu kamu dapat berapa? Waktu itu sehari kalau misalkan habis semuanya dapat sekitaran 32.000. Itu omsetnya atau apa itu, komisinya atau apa? Itu keuntungan. Keuntungan bersih. Ya. 30.000 guys. 30.000. Yang dimana pada itu kelas berapa sih, masih ingat nggak? Kelas 8. Kelas 8 SMP, yang dimana kebanyakan anak nggak berpikir jauh ke sana, tapi Rahmat ini mampu untuk berpikir ke sana. Oke, kemudian ada kejadian hal yang lain lagi. Nah, di sana saya memantapkan bahwa Rahmat itu cerdas orangnya. Kenapa cerdas? Karena Rahmat ini berbeda dengan yang lain gitu ya. Berbeda dengan yang lain. Rahmat ini sudah saya anggap seperti adik sendiri. Ya. Kalau dia salah saya suka tegur, saya suka bukan dimarahi, artinya diberikan nasihat gitu. Kenapa? Karena kita hidup bareng di sekolah ini bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi panjang sekali ceritanya. Jadi saya sudah memahami karakter Rahmat, kemudian memahami gimana cara berpikirnya dan lain sebagainya.
Dan waktu itu saya pernah melihat juga, ini ada kejadian lagi nih teman-teman. Itu kejadian yang pertama dia tuh apa namanya jualan Milo. Yang kedua itu kalau nggak salah kamu tuh bikin apa ya, bikin gorengan ya dulu. Sebelum ke gorengan itu pas kelas 8 tuh, pas kelas 8 juga Pas pernah 8. Kan kesini makin kesini jualan itu enggak tiap hari rame. Di situ Rahmat tuh ganti channel untuk jualan, pindah ke tempe crispy. Tempe crispy teman-teman. Ini udah di luar logika. Tapi ini artinya pemikirannya apa namanya? Mampu apa ya? Dewasa lah. Di usia yang kelas 8, bayangkan kelas 8 SMP. Lanjut lagi ceritanya. Tempe crispy sampai sama basreng yang digoreng kering itu. Nah, dari hasil modal jualan itu ada teman yang ngajak Ricky Darmawan. Dia tuh ngajak dagang bareng. Pas waktu itu tuh Iki yang bikin es dari Oreo sama jenis-jenis minuman. Rahmat yang bikin gorengannya. Jadi kita tuh sama-sama jualan Sama Ricky itu, Ricky Darmawan. Ricky Darmawan juga alumni sini ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah lulus ya. Iya. Beda berapa tahun sama Ricky? 2 tahun 2 tahun atau 3 tahun? 3 tahun 3 tahunan lah ya. Berarti posisi itu si Iki udah SMK? Iya. Oh, udah SMK. Oke, lanjut ceritanya. Nah, sekitaran 1 tahunan bareng sama Ricky jualan. Pas waktu itu kita tuh dapat keuntungan sekitar 800.000. 800.000? Iya. 800.000. Luar biasa. Terus uang itu dikemanain tuh? Waktu itu kan ada kebutuhan, jadi Iki juga kan ada kebutuhan, jadi dipakai Bagi dua, jadi 400. Itu keuntungan komisinya. Iya. Wah, luar biasa nih teman. Oke, setelah itu yang kamu lakukan apa lagi? Iya, itu sebelum gorengan ya. Jadi untuk di tempe, yang tempe crispy itu kamu bikin sendiri olahannya sama Ricky atau gimana? Atau beli udah jadi kamu jual lagi, atau kamu beli tempenya kemudian kamu olah? Kalau tempenya beli, cuman untuk bukan membeli ya, untuk membuat tempe crispy-nya itu olahan sendiri. Oh, olahan sendiri. Berarti Ricky sama Rahmat itu ya berdua ya. Oke, gimana caranya kamu membagi waktu antara jualan dan sekolah? Nah, ini menarik teman-teman. Kalau waktu itu kan emang masih sekolah, jadi kita tuh banyak waktu sebenarnya kalau pulang sekolah tuh, karena sekolah itu waktu itu pulang sekitaran jam 2 lah, kurang lebih jam 2. Ya. Jadi ada waktu untuk membuat bahan dagangannya. Jadi kalau kita misalkan menggunakan waktu dengan baik, ya bisa lah. Kira-kira berapa jam yang dibutuhkan untuk membuat apa namanya? Untuk membuat tadi dagangan tadi? Sekitaran 2 jam juga beres. 2 jam juga beres ya, dari mulai beli sampai apa namanya? Sampai ngegoreng. Iya. Oke, ini teman-teman menarik ya. Ini patut dicontoh sih buat anak-anak yang lain ya. Oke, setelah dagang gitu baru ke gorengan ya. Iya. Nah, tadi apa namanya? Milo itu bertahan berapa hari? Sekitar 3 minggu. 3 minggu, Milo 3 minggu. Udah Milo langsung crispy. Berapa lama tuh? Itu lumayan lama, Pak. Bulanan. Sehingga dapat keuntungan 800.000 dibagi 2. Terus apa lagi setelah itu? Nah, baru-baru pas kemarin kelas 10 kan sempat Covid. Bingung juga kan mau gimana gitu. Nah, saya berpikir untuk berjualan gorengan gitu. Saya buat sendiri di atas di kobongnya. Setelah dibuat, saya keliling untuk berdagang. Oke, ini menarik. Ini pas Covid. Kamu dapat uang jajan nggak pas waktu kelas 10 dari orang tua? Udah dapat, cuman enggak tiap hari atau tiap minggu gitu. Kalau dulu biasanya berapa tuh? Berapa lama sekali dikasihnya sama ibu? Ibu berarti ya? Iya. Kalau dulu itu rajin 1 minggu sekali. Waktu SMP.
Kalau SMK kelas 10? Kelas 10 itu karena semakin sini kan ekonomi orang tua itu Iya. makin menurun. Ya fluktuatif ya, tidak selalu bagus ya. Terus? Jadi kita tuh harus berpikir gitu cara gimana nerusin untuk hidup gitu. Oke. Nah ini menarik teman-teman. Jadi pas Rahmat kelas 9 SMP, dulu dia tuh cerita ke saya gitu ya. Dia tuh sempat dia pengen nggak mau melanjutkan di SMK, benar nggak waktu dulu. Nah alasan kenapa ketika waktu itu cerita Rahmat ke bapak tuh dulu, kenapa Rahmat nggak mau melanjutkan ke SMK? Sebenarnya pas waktu kelas 7 juga udah mau berhenti. Kan Rahmat pernah kerja Iya. ke Cibubur, Oke. ke bangunan gitu. Ya nanti itu mah, nanti kan itu kelas 9 ya. Enggak, Oh kelas beda 7. lagi, kelas 7. Oke, cerita gimana? Jadi kan sebenarnya nggak full dari kelas 1 sampai kelas 9 itu mama itu udah ngalamin itu gitu. Jadi di situ tuh bingung. Bukannya nggak mau ngelanjutin sekolah, cuman berpikirnya untuk biaya waktu itu kan. Faktornya ke biaya ya. Iya. Oke. Jadi memutuskan untuk kerja. Nah waktu itu Rahmat itu bercerita ke kepala sekolah, ke Pak Yoyon ya. ya. Kata Pak Yoyon gini, so kalau kamu mau kerja dulu, kalau misalkan sebulan kamu udah nggak kuat, kamu balik lagi ke sekolah. Tapi pas kerja di situ nggak semudah Yang dibayangkan. yang dibayangkan gitu. Jadi capek lihat orang lain sekolah itu rasanya Pengen sekolah lagi. pengen sekolah lagi. Oke. Terus? Ya akhirnya Rahmat pulang lagi ke sini untuk melanjutin sekolah. Oke. Ini perlu diketahui apa waktu SMP gratis nggak biaya? Alhamdulillah. Oh, teman-teman. Jadi dulu waktu Rahmat cerita bingung dengan biaya itu, saya tuh ya sebenarnya kami ya guru di sini yang menyarankan Rahmat buat tinggal di sini gitu. Karena kita memikirkan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor biaya gitu ya. Dulu saya pernah curhat juga, atau bukan saya tapi Rahmat pernah curhat juga saya tentang bingung untuk melanjutkan tentang kebiaya, larinya ke biaya. Saya waktu itu menyampaikan apa yang dialami Rahmat itu ke kepala sekolah, namanya Pak Yoyon waktu itu. Kemudian saya berdiskusi panjang, kemudian kata Pak Yoyon begini, asalkan anaknya rajin, asalkan anaknya mau sekolah, kita gratiskan biayanya. Waktu SMP dulu, betul nggak? Alhamdulillah ketika saya sampaikan lagi kepada Rahmat, ini true story ya, ini enggak dibuat-buat ya, ini enggak dibuat-buat teman-teman, ini true story, jadi ini fakta yang sebenarnya seperti itu. Akhirnya Rahmat menyanggupi asal bisa asal bisa makan aja di sini, gitu ya. Nah kan dikirim sama orang tua ya, 1 minggu berapa ratus atau 50 dan lain sebagainya. Dan teman-teman, Rahmat juga ya seperti yang dikatakan tadi, ketika kiriman dari orang tuanya itu memang tidak selalu seminggu 100 ya, kadang juga 1 minggu itu nggak dikasih ya, karena itu dia faktornya kepada ekonomi yang tidak stabil, yang mengakibatkan mungkin pola pikir Rahmat ini, berpikir dewasanya itu lebih maju ke depan dibandingkan anak-anak yang seusianya gitu. Nah waktu itu juga saya kejadian waktu Milo itu ya, penjualan Milo, mungkin saya juga arahnya dengan Pak Sol ya, saya pernah ngobrol ini anak luar biasa, di saat seperti ini dia tuh mampu untuk berpikir gimana caranya mendapatkan uang. Dan buka aja hal-hal yang menarik lagi, bukan sampai sana, ternyata dia berlanjut kayak yang tadi ceritakan, dia jualan crispy ya. Sampai crispy, setelah itu dia tidak berhenti lagi teman-teman. Nah teman-teman waktu itu setelah jualan crispy dia langsung jualan gorengan pas Covid. Bayangkan pas Covid teman-teman ya, pas Covid. Dan waktu itu ibu waktu itu mengirimkannya tidak setiap minggu ya. Kadang ada 2 minggu. Pernah nggak di satu waktu misalkan ibu nggak ngirim 2 minggu 3 minggu gitu?
Lebih. Kan ada 3 bulan. 3 bulan teman. Nah 3 bulan ini teman-teman, ini cerita yang menariknya dari sini. Dalam waktu 3 bulan, dari mana Rahmat bertahan hidup? Ya kalau untuk bertahan hidup itu asalkan kita itu mempunyai keinginan dan enggak gengsian gitu. Banyak kok orang-orang yang memperkerjakan kita dengan memberi imbalan gitu. Asalkan kita itu enggak gengsi. Ya. Terus dulu Rahmat waktu di sini kan waktu SMK 10 Bapak masih ada nggak di sini? Masih nginep nggak? Masih kalau nggak salah ya. Masih ya kelas 10. Di sini ada namanya tuh Makwar. Makwar itu penjaga kantin sekolah sama Mbak Hanif ya. Ya. Nah, gimana pandangan Rahmat terhadap Makwar dan Mbak Hanif? Udah seperti orang tua sendiri karena mereka juga suka suka memberikan nasihat, arahan yang intinya mereka tuh sayang sama Rahmat itu. Bahkan kita kalau makan yuk bareng sama-sama gitu ya. Nah ini juga teman-teman, kalau pertanyaan misalkan Rahmat masak nggak waktu nginep di sini, ya tentunya masak. Di sini ada magicom, ada kompor ya, ada kompor. Tapi kan di waktu-waktu tertentu di saat Rahmat kondisi keuangannya memang tidak selalu stabil, maka Makwar ini dan Mbak Hanif ya yang membantu Rahmat ya, dan juga mungkin yang teman-teman yang lain juga gitu ya. Nah ini menarik teman-teman. Nah dari sini itu ceritanya berlanjut. Nah, berlanjutnya tadi dagang gorengan. Nah dagang gorengan itu pas Covid ya, waktu tahun 2020. Iya. Nah gimana, coba ceritain. Dulu itu sempat bingung. Kan kalau sekolah itu pastilah semua siswa itu mempunyai uang jajan. Ya. Rahmat kebingungan gimana cari uang buat sehari-hari. Sedangkan nggak dikasih sama ibu ya waktu itu karena kondisi keuangan kan. Oke, lanjut. Di situ tuh berpikir ada pas awalnya punya modal tuh ada orang di sini yang nyuruh buat ngambilin kayu bakar. Siapa namanya? Ma'rus ya. Nah setelah selesai Rahmat itu dikasih uang 30.000. 30.000 dari hasil bawa kayu bakar itu atau mengambil atau gimana? Hasil bawa doang. Bawa doang ya. Terus nah di situ tuh berpikir gimana caranya uang 30.000 ini nggak habis sekarang. Nah karena Rahmat dulu kan pas waktu SMP itu udah punya pengalaman. Jadi Rahmat tuh nerusin berdagang gorengan gitu. Karena kan di sekolah itu libur. Pas Covid itu libur, jadi online ya waktu dia. Jadi Rahmat memutuskan berjual gorengan untuk keliling ya. Oke, ini menarik lagi nih. Ini kamu yang bikin gorengannya? Bapak harus bertanya gini, dari mana kamu tahu bikin gorengan? Karena kan kebetulan Mawar itu di sekolah dagang. Dulu tuh suka bantu-bantu, suka ngeliatin. Jadi sedikit itunya tahu lah. Nah teman-teman nih, ini cerdas nih. Jadi ketika saya tadi bertanya dari mana Rahmat tahu cara bikin gorengan, ternyata di hasil mengamati Mawar. Kebetulan Mawar itu jualan wuduk, jualan gorengan, kemudian minuman-minuman yang kayak dan tijus yang kayak gitu ya, kemudian snack-snack ringan. Nah mungkin ya Rahmat itu ketika Makwar lagi bikin gorengan, dia membantu gitu ya, bantu bikin adonannya dan sebagainya. Akhirnya ketika kelas 10 waktu itu kondisi keuangan dan dari uang 30.000, bayangkan teman-teman, 30.000 dari hasil ngambil kayu bakar, kayu bakar dikasih 30.000. Dia berpikir bagaimana caranya uang 30.000 ini tidak sekali habis, ya. Karena untuk mendapatkan uang 30.000 itu sulit ya, sulit. Nah teman-teman, ini pelajaran berharga bagi teman-teman yang lain. Ini bisa dicontoh, ya, bisa dicontoh ide-idenya. Kemudian setelah menggoreng gorengan,
Itu jam berapa Rahmat belanja kemudian sampai gorengannya itu di apa ya, di keliling satu kampung, berarti satu kampung ya di sekolah ini. Oke, gimana tuh caranya tuh? Belanja kan misalkan besoknya belanja kan. Nah, besok itu sekitaran jam 11 atau 12 itu mulai membuat adonan. Nah, setelah adonan siap untuk digoreng, nanti sekitar jam 1 jam 2 Rahmat keliling. Oke, Rahmat keliling. Berapa omset yang didapatkan waktu itu? Lumayan cukup banyak. Dari sekali dagang berapa kira-kira? Atau gini, dari uang 30.000 itu jadinya berapa? Hampir 500. Berapa lama? Rahmat tuh kan dagang gorengan tuh hampir 1 bulan lebih. Dari 1 bulan lebih dapat 500. Iya. Komisinya 500.000. Luar biasa. 500.000 itu kamu pakai apa? Waktu itu kan Rahmat beli HP. Beliin HP yang HP Oppo itu. Jadi orang lain minta ke orang tua, dia beli sendiri. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Teman-teman, nggak sampai di sana ceritanya masih panjang. Nah, tadi kan baru sampai ke gorengan ya. Itu di kelas 10 aja. Kelas 10. Nah, kemudian waktu orang tua Rahmat datang ke situ, kelas berapa ya? Waktu mama sama bapak itu? Perasaan kelas 10. Kelas 10 ya. Iya. Nah, dari kelas 10 itu mama rutin ya ngirim atau enggak? Enggak. Sama juga enggak. Kelas 11 sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, setelah jualan gorengan itu, dia tidak berhenti sampai sana, teman-teman. Sekarang udah kelas berapa? Sekarang udah kelas 12. Udah kelas 12, teman-teman. Bagaimana kamu caranya bertahan hidup di kelas 11? Tadi kan kelas 10 kita udah dapat gambaran lah. Untuk kelas 11 gimana? Kelas 11 itu untuk cari uang buat sehari-hari itu Rahmat ikut berdagang sama orang tua juga. Beneran kan papa ada di sini juga. Suka ikut berdagang ke Lembang untuk jualan singkong apalah itu. Singkong, nanas dan sebagainya lah ya. Dari sana kamu bisa bertahan hidup ya. Oke, itu kan di kelas 11 ya. Nah, sekarang kan kelas 12. Nah, teman-teman, di kelas 12 nih. Jadi kebetulan saya yang jadi ketua pelaksana untuk bukan uji kompetensi, praktek kerja lapangan. Nah, akhirnya saya bagi siswanya ke setiap instansi, dan kebetulan Rahmat ini adanya dia tuh nempatin di instansi desa yang ada di sekitar sini. Nah, ini ada kejadian menarik. Ini kan jurusannya di sini kan OTKP, yang dimana tentang perkantoran. Tetapi Rahmat ini waktu PKL diajak program apa waktu di PKL dulu, waktu di desa? Pelatihan bengkel, teman-teman. Ya. Di OTKP, kemudian pas di sananya juga diajak untuk pelatihan bagaimana cara jadi montir ya. Montir. Nah, itu pertama kali yang ngajak siapa? Masih saudara sih. Masih saudara ya. Teh Nurul masih saudara, kemudian ikut pelatihan berapa lama? 20 hari. 20 hari ya. Nah, di waktu 20 hari itu ya memang dia izin dulu ya kepada saya sebagai ketua pelaksana. Boleh nggak ikutan ini? Boleh, nggak jadi masalah, karena untuk pengalaman itu nggak jadi masalah. Kan untuk waktu 3 bulan ya, 3 bulan lah untuk PKL. Jadi ada waktu 2 bulan untuk implementasi di di OTKP-nya yang berkaitan dengan perkantorannya. Kemudian 20 hari lagi untuk pelatihan montir. Nah, di sana dapat 2 pengalaman yang berharga. Nah, dan setelah selesai pelatihan, kamu dapat ini ya, uang ya kalau nggak salah? Ya, uang transport. Berapa? 500.000, teman-teman. Jadi rezeki itu mengalir gitu. Nah, di kelas 12 pada saat ini memasuki semester 2 ya. Kebetulan ini tidak merendahkan seorang murid ya, tidak pernah merendahkan seorang murid. Kebetulan di sekolah ini kan ada tukang yang tukang bersih-bersih
Waktu itu tukang bersih-bersihnya memang lagi ada berhalangan sehingga tidak bisa melanjutkan. Nah waktu itu saya siapa yang menawarin? Pak Ruslan. Waktu itu Pak Ruslan salah satu guru senior di sini juga datang ke Rahmat. Nah mungkin untuk menyuruh Rahmat untuk mau nggak kira-kira untuk jadi tukang bersih-bersih di sini, begitu ya? Ya. Nah waktu itu Rahmat menjawab apa? Mau. Kenapa alasan Rahmat mengambil pekerjaan itu? Ya kan kita juga butuh dan lumayan juga. Nah itu dia teman-teman. Ya memang apa namanya, di saat orang lain ya itu dia kembali kepada diri masing-masing. Diri masing-masing kita tuh pede atau enggak itu. Kebanyakan orang kan gengsi ya. Kebanyakan orang kan bisa. Tukang bersih-bersih itu bukan pekerjaan yang dalam tanda kutip, itu justru yang benar-benar bermanfaat bagi semuanya. Selain itu dia juga bisa mendapatkan uang, benar nggak? Ya. Nah bisa menghidupi. Jadi kalau sekarang sekarang 1 bulan itu sudah ada patokan ya. Kita dapat berapa dan sehingga Rahmat sekarang dalam hal segi ekonomi terutama untuk jajan mungkin tidak akan kesulitan lagi ya. Tidak akan kesulitan lagi. Kenapa? Karena ya itu dia, bukan hanya di sekolah ini aja, mungkin di sekolah lain juga ada nih. Kan ini ada 3 instansi, ada SMP, SMK, kemudian ada TK ya. Di TK juga sama kamu ya? Ya. Jadi TK sama dia, tukang bersih-bersihnya, untuk di SMK juga dia. Akhirnya dia dapat penghasilan per bulan. Nah, ini menarik teman-teman. Kenapa saya ajak Rahmat ngobrol santai di channel saya? Ini supaya menjadikan bahan pembelajaran buat teman-teman atau buat siswa-siswi seluruh Indonesia, bahwa untuk menjadi orang yang dewasa itu, siswa yang dewasa itu tidak harus menunggu umurnya yang lebih tinggi. Jadi pola pikir itu dibentuk harus dari dini. Ini contohnya Rahmat. Dari kelas 7 SMP dia sudah lebih maju dari hal segi kedewasaan. Dia berpikir bagaimana cara bertahan hidup. Kemudian dia bukan hanya berpikir saja, tapi actionnya. Jadi bukan hanya take aja. Jadi take actionnya itu benar-benar dia lakukan, sehingga dia mampu bisa bertahan hidup sampai saat ini. Dan sekarang nih posisinya, sekarang dia YouTuber juga. Kenapa ya? Saya doktrin dia buat cari sampingan gitu ya, cari sampingan supaya nanti ke depan kita punya skill. Dan Rahmat ini juga komputernya udah bagus, udah jago lah. Kenapa kita push terus gitu bagi anak-anak yang benar-benar dia tuh pengen gitu, dia tuh mau gitu. Dan yang saya rasakan ketika saya mempola Rahmat ini, saya nggak susah gitu ketika arahan saya mat ini, alhamdulillah dia nurut itu. Ya mungkin ke orang lain saya nggak tahu ya, ke saya yang saya rasakan seperti itu. Jadi ya seperti adek sendiri. Bahkan saya ajak Rahmat waktu saya udah nikah, Mat ayo nginep aja di rumah bapak, kita nginep bareng di rumah, jadi jangan di sini. Artinya kan di sini sekarang Rahmat sendirian ya. Dan guru-guru di sini tuh udah pada udah pada nikah dan punya kesibukan masing-masing gitu. Akhirnya dia tuh tidur di sekolah itu sekarang sendirian, mungkin sama Mbak Ahnib ya, sama War yang penjaga kantin itu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Rahmat harapkan nanti setelah keluar dari sekolah sini? Ya bisa kerja dimanapun dengan baik. Apa yang paling berkesan ketika Rahmat selama bertahun-tahun tinggal di sini dan mungkin seperti rumah sendiri sekolah ini ya? Apa yang Rahmat menjadi kenangan benar-benar yang nggak bisa dilupakan gitu? Banyak sih, karena sekolah ini tuh udah kayak rumah sendiri yang pertama, dan mungkin selama 5 tahun kurang lebih udah menjadi saksi hidup Rahmat di sini gitu. Jadi banyak pengalaman berharga ya. Jadi saya yakin ketika Rahmat udah keluar sekolah ini orang yang bisa mampu fight dengan pengalaman, dengan kehidupan yang nanti. Kenapa? Karena dia tuh udah punya pengalaman waktu di sekolah. Ya. Jadi ketika ke depan mungkin saya yakin dia tuh nggak gengsian lah. Tetap pertahankan, kalau saran Bapak yang pertama tetap pertahankan kedewasaan kamu, karena untuk nanti menghadapi masa depan itu kita nggak butuh orang-orang yang tidak punya kedewasaan ya.
pokoknya nanti ketika kamu keluar di sanalah masa-masa hidup itu serius. Artinya serius itu bukan di sekolah tidak serius. Jadi serius untuk bagaimana membuat diri kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang tanda jangan tanda negatif tapi harus yang positif ya. Gimana caranya kita membuat karir pada diri kita itu bagus. Kemudian ingat, kita seorang laki-laki akan menjadi pemimpin rumah tangga. Kemudian ada satu lagi yang harus pikirkan, ada ibu yang harus kita bahagiakan atau orang tua yang harus kita bahagiakan. Jadi apa yang kamu dapatkan di sekolah ini, silakan kamu implementasikan di kehidupan nanti gitu ya. Ada pesan-pesan buat seluruh murid di yang menonton, yang khususnya yang menonton channel ini atau video ini? Pesannya sih tetap semangat gitu, selalu bahagia meskipun kita tuh terlalu banyak masalah, tapi jangan memperlihatkan itu semua ke semua orang. Okay. Dan sebelumnya juga Rahmat ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Iman. Kenapa? Dia tuh ketika Rahmat ada di titik terendah itu, beliau yang selalu ngasih support, dukungan untuk terus Rahmat itu bersemangat untuk ngejalanin hidup gitu. Dan banyak orang atau masih banyak guru-guru yang di sini juga yang selalu nge-support, ngedukung. Alhamdulillah banyak yang sayang juga gitu sama Rahmat. Ya, terutama mungkin yang berjasa itu ini ya, kepala sekolah ya. Kepala sekolah kenapa? Karena udah membantu Rahmat dari segi pendidikan mungkin ya, udah menggratiskan. Ya memang itu harusnya ini full ya, teman-teman, full gratis. Jadi teman-teman saya juga kagum dengan kepala sekolah di SMK juga sama, namanya Pak Dedeng Mukhtar, kemudian Pak Soleh juga sama. Pokoknya banyak lah guru-guru yang saya sering ceritakan cerita Rahmat, kehidupan Rahmat ini ke guru-guru yang ada di sini gitu ya. Terutama yang paling dekat mungkin Pak Soleh gitu ya. Kemudian Pak Ruslan, kemudian ada Pak Yoyon, kemudian ada Pak Dedeng, kemudian yang lainnya juga sama sering cerita. Ya memang inilah ketika kita di sekolah kita harus memikirkan murid itu seperti apa. Kalau misalnya ada kendala di murid itu, ya kita harus cari tahu apa kendalanya biar nanti si anak itu bisa semangat lagi. Jangan sampai siswanya semangat terkendala dengan biaya yang mengakibatkan dia tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ini luar biasa lah pengalaman Rahmat ini. Saya banyak belajar juga dari Rahmat. Kenapa? Karena ya Rahmat tuh jenius lah. Bukan jenius artinya ini ya. Jadi dia tuh pandai dari segi bagaimana mengelola kehidupan gitu. Yang mungkin kita juga nggak bisa merasakan di posisi Rahmat itu ya. Tapi Rahmat sudah bisa keluar dari zona-zona itu. Yang dimana mungkin masa sulit dia gitu. Tapi kan sekarang udah dilalui ya. Artinya Rahmat sudah bertahan selama ini, yang dari tadinya bingung untuk melanjutkan sekolah karena faktor biaya. Sebenarnya bukan faktor biaya yang karena kan memang untuk sekolah ini kan asalkan kita mau itu gratis ya. Mungkin dari segi ujian dan sebagainya mungkin seperti itu. Tapi kan itu kembali kepada kebijakan masing-masing sekolah, dan alhamdulillah kebijakan sini free. Kemudian saya salut lah sama Rahmat bisa sampai ke kelas 12 ini. Tadinya mungkin kamu juga nggak nyangka ya bisa sampai ke sini ya, sampai ke kelas 12 ini. Enggak sih. Dulu tuh sempat punya pikiran gak bakal tamat buat sekolah. Bahkan nih teman-teman, terakhir tuh dia ngomong tuh waktu ngechat saya tuh waktu kapan? Waktu pas PKL. Pas PKL. Pak, saya kayaknya berhenti aja deh. Nah, saya nggak bisa ceritain kronologinya apa. Yang penting dia tuh udah putus aja semangatnya gitu. Kata saya lanjutin. Kenapa harus lanjutin? Ya tanggung berapa bulan lagi. Ya akhirnya dia alhamdulillah masih bisa recovery lagi, dia semangat lagi sampai saat ini. Jadi mungkin ya kebingungannya dia ya di ekonomi. Tapi kan alhamdulillah sekarang sekolah udah memberikan solusi. Jadi Rahmat jadi kontribusi besarnya di sini. Jadi bersih-bersih di sekolah, akhirnya Rahmat juga mendapatkan uang gitu ya untuk jajan dan sebagainya. Oke teman-teman, itu aja mungkin cerita atau ngobrol singkat kali ini di podcast Iman Budiman Channel.
Dan jangan lupa subscribe channelnya Rahmat, apa namanya? Mat 2104. Rahmat Mat Mat 2104. 2014. Matnya T-nya double. Mat 2104. 2104. Jangan lupa subscribe. Saya Man Budiman, terima kasih. Sampai ketemu di podcast yang berikutnya. Nanti kalau misalkan teman-teman menarik cerita Rahmat, kita ulik lagi, kita ajak lagi podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.